Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, dalam kehidupan Rasulullah SAW terdapat berbagai macam mukjizat dan peristiwa luar biasa. Salah satunya adalah Isra Miraj. Lantas bagaimanakah kisahnya? Rasulullah SAW melakukan Isra dengan jasad beliau menurut pendapat yang benar dari kalangan sahabat dan para ulama, yakni melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraq, ditemani oleh malaikat Jibril, lalu singgah di sana. Beliau mengimami salat para nabi di Baitul Maqdis. Pada malam itu juga dari tempat tersebut beliau melakukan mi'raj ke langit dunia, lalu ke langit berikutnya, ke langit ketiga, keempat, kelima, kemudian langit di atasnya hingga langit ketujuh. Beliau bertemu para nabi pada langit-langit tersebut, yaitu di tempat mereka masing-masing. Setelah itu, Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Beliau sempat pula melihat Jibril di Sidratul Muntaha dalam bentuk asli yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam itulah Allah menetapkan kewajiban salat 5 waktu. Para ulama berbeda pendapat apakah beliau melihat robnya atau tidak. Ada 2 pendapat dalam masalah ini. Diriwayatkan secara sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa ia menceritakan beliau melihat robnya. Disebutkan juga dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas beliau melihatnya dengan mata hati. Sementara itu dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha diterangkan bahwa ia menyangkal orang yang berpendapat demikian. Aisyah dan Ibnu Mas'ud menegaskan sesungguhnya yang beliau lihat saat itu adalah malaikat Jibril. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Qatadah dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Dzar, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat robmu?" Beliau menjawab, "Cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya?" Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku hanya melihat cahaya." Cukuplah hadis ini sebagai hujah atau dalil dalam masalah ini. Setelah tiba atau kembali pagi harinya di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah menceritakan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar yang diperlihatkannya kepada beliau. Namun mereka mendustakannya, bahkan semakin menyakiti dan berani kurang ajar terhadap beliau. Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada berbagai kabilah pada musim-musim haji. Beliau berkata, "Siapakah yang sudi membawaku kepada kaumnya dan membelaku sehingga aku bisa menyampaikan risalah dari Robku? Sesungguhnya kaum Quraisy merintangiku untuk menyampaikan risalahnya." Demikianlah sementara itu paman beliau, Abu Lahab, semoga Allah melaknatnya, bersuruh kepada orang banyak dari belakang beliau, "Jangan dengarkan omongannya, orang ini pembohong." Pada saat itu, kampung-kampung di tanah Arab memang membentengi diri dari ucapan beliau, sebab mereka mendengar kaum Quraisy mengatakan bahwa beliau adalah pembohong, penyihir, dukun, penyair, serta berbagai tuduhan dusta lainnya. Para penduduk kampung yang tidak mengetahui duduk persoalannya tentu akan mendengarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Adapun orang-orang yang bijak, ketika mereka mendengarkan ucapan beliau dan memahaminya dengan baik, mereka bersaksi bahwa apa yang disampaikan beliau adalah benar. Justru kaum Quraisy-lah yang telah memfitnah beliau. Meskipun demikian, pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam Islam. Di antara kaum yang Allah jadikan sebagai penolong Nabi adalah orang-orang dari suku Aus dan Khazraj. Mereka mendengar dari sekutu mereka, yakni kaum Yahudi di kota Madinah, perihal munculnya seorang Nabi yang diutus pada zaman ini. Bahkan kaum Yahudi mengancam akan menyerang suku Aus dan Khazraj seandainya Nabi itu datang dan mendapatkan perlindungan mereka. Mereka mengatakan,
kami akan memerangi kalian dan Nabi itu, seperti kami memerangi kaum Ad dan Iram. Dahulu orang-orang Ansar selalu berhaji ke Baitullah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab lainnya, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak melakukannya. Maka ketika kaum Ansar memperhatikan cara Rasulullah mengajak umat manusia menuju agama Allah Subhanahu wa taala, melihat banyak tanda-tanda kejujuran pada diri beliau, mereka pun menegaskan, demi Allah, orang inilah yang dianggap sebagai ancaman oleh orang-orang Yahudi, maka jangan sampai mereka mendahului kita atau menangkapnya. Suwaid bin Asyamid adalah saudara Bani Amr bin Auf. Ia berasal dari suku Aus. Suwaid pernah datang ke Mekah dan pernah pula diajak masuk Islam oleh Rasulullah, namun ia tidak menolak dan tidak juga menerimanya. Ia kembali ke kota Madinah dan terbunuh dalam sebuah peperangan antara suku Aus dan Khazraj. Suwaid adalah anak dari bibi Abdul Muthalib. Setelah itu, datanglah Abul Haisar ke kota Mekah, yang nama aslinya adalah Anas bin Rafi, bersama dengan beberapa pemuda dari kaumnya, yaitu dari suku Bani Abdul Ashhal. Mereka sedang mencari sekutu. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajak mereka masuk Islam. Iyas bin Mu'az yang kala itu masih muda belia memuji beliau, "Hai kaumku, demi Allah, laki-laki ini lebih baik daripada sekutu yang akan kita datangi." Dengan serta-merta, Abul Haisar memukul Iyas dan membentaknya. Iyas hanya terdiam. Rencana mereka untuk mendapat sekutu akhirnya gagal. Mereka pun kembali ke negeri mereka, ke kota Madinah. Ada yang meriwayatkan bahwa Iyas bin Mu'az meninggal dunia sebagai seorang muslim. Pada musim haji, Rasulullah SAW bertemu dengan 6 orang Ansar di daerah bernama Aqabah. Semuanya berasal dari suku Khazraj. Mereka adalah Abu Umamah As'ad bin Zurarah bin Adas, Auf bin Haris bin Rifa'ah, dia adalah anaknya Afra, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Qutbah bin Amir bin Hadidah, Uqbah bin Amir bin Nabi, dan Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Rasulullah mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Keenam orang itu langsung memeluk Islam, berharap segera mendapatkan kebaikan. Kemudian mereka pulang ke Madinah dan mendakwahkan Islam kepada masyarakat kota itu. Islam pun tersebar luas di Madinah, sampai-sampai tidak ada satupun rumah yang tidak dipengaruhi oleh Islam. Pada tahun berikutnya, datanglah 12 orang laki-laki, termasuk 6 orang yang pertama, kecuali Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Datang bersama mereka pula beberapa orang, di antaranya saudara Auf, Mu'az bin Al-Haris bin Rifa'ah, dan Zakwan bin Abdul Qais bin Khaldah. Bahkan Zakwan sempat tinggal di Makkah hingga ikut berhijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa ia adalah muhajir Ansari atau orang yang berhijrah ke Madinah dari kaum Ansar. Terdapat juga Ubadah bin As-Samit bin Qais dan Abu Abdurrahman Yazid bin Za'labah. Ke-10 orang tadi berasal dari suku Khazraj, sedangkan 2 lainnya berasal dari suku Aus, yakni Abul Haytham Malik bin Tayyihan dan Uwaim bin Sa'idah. Mereka pun membaiat Rasulullah SAW yang isi baiatnya sama dengan baiat kaum wanita. Pada waktu itu, perintah perang belum diturunkan. Ketika mereka kembali ke Madinah, Rasulullah mengutus Amr bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Mereka mengajarkan Al-Quran kepada para mu'alaf atau orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam. Keduanya juga bertugas mengajak manusia ke jalan Allah. Mereka singgah di rumah Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Pada saat itu, Mus'ab bin Umair yang menjadi imam salat mereka. Suatu hari, beliau mengerjakan sholat Jumat bersama 40 orang. Melalui tangan atau dakwah keduanya, banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Di antaranya Usaid bin Al-Khubair dan Sa'ad bin Mu'az. Masuk Islamnya kedua orang tersebut berdampak positif terhadap suku-suku Bani Al-Ashhal, yaitu mereka semua turut masuk ke dalam Islam, pria dan wanitanya kecuali Al-Ushairim.
yakni Amr bin Thabit bin Waqsi. Keislamannya agak terlambat hingga perang Uhud. Pada perang itulah ia baru masuk ke dalam Islam. Ia pun ikut berperang dan terbunuh sebagai syahid sebelum sempat melakukan satu salat sekalipun. Ketika hal itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, ia melakukan sedikit amal, tapi telah mendapatkan pahala yang besar. Islam semakin menyebar di Madinah dan memiliki banyak pemeluk. Kemudian Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah. Pada musim haji tahun itu, banyak sekali orang yang datang, baik kaum muslimin maupun kaum musyrikin. Pemimpin mereka atau kaum Ansar adalah Al-Barra bin Ma'rur. Pada malam Aqabah, yakni sepertiga malam pertama, datanglah 73 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang diam-diam menemui Rasulullah SAW. Mereka berbaiat kepada beliau secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh kaumnya dan orang-orang kafir di Makkah. Mereka berbaiat atau berjanji akan menjaga Rasulullah dari segala penindasan, seperti halnya menjaga anak, istri, dan wanita-wanita mereka. Yang pertama kali berbaiat kepada beliau pada malam itu adalah Al-Barra bin Ma'rur. Laki-laki yang beruntung atau bernasib mujur ini melakukan baiat dengan tegas tanpa ragu-ragu. Paman Rasulullah, yakni Al-Abbas, juga hadir dalam pertemuan itu untuk memperkuat dan mengokohkan pembaiatan beliau. Padahal saat itu Al-Abbas masih mengikuti agama kaumnya. Pada malam itu, Rasulullah menunjuk 12 orang pemimpin di antara mereka. Mereka adalah As'ad bin Zurarah bin Udas, Sa'ad bin Ar-Rabi bin Amr, Abdullah bin Rawaha bin Umrul Qais, Rafi bin Malik bin Al-Ajlan, Al-Barra bin Ma'rur bin Sakhar bin Khansa, Abdullah bin Amr bin Haram atau ayah Jabir yang baru saja masuk Islam, Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim, Al-Munzir bin Amr bin Khunais, serta Ubadah bin As-Samit. Ke-9 orang di atas berasal dari suku Khazraj, sementara dari suku Aus ada 3 orang, yaitu Usaid bin Khuzair bin Sammak, Sa'ad bin Khaitamah bin Al-Harith, dan Rifa'ah bin Abdul Munzir bin Zanbar. Ada juga yang menyatakan bahwa ia bukan Rifa'ah, melainkan Abu Haytham bin At-Tayyihan. Kemudian menyebutkan lagi orang-orang selain mereka. Adapun 2 wanita yang ikut adalah Ummu Umarah Nasibah binti Ka'ab bin Amr, yang anaknya Habib bin Zaid bin Asim bin Ka'ab dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzab, dan Asma binti Amr bin Adi bin Nabi. Setelah pembaiatan tersebut selesai, mereka meminta izin kepada Rasulullah untuk keluar menemui para penghuni lembah Aqabah, namun Rasulullah tidak mengizinkannya. Sesudah itu, Rasulullah mengizinkan kaum muslimin dari penduduk Mekah untuk hijrah ke Madinah. Maka kaum muslimin pun berbondong-bondong melakukan hijrah. Orang pertama yang berhijrah ke kota Madinah dari penduduk Mekah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad bersama istrinya Ummu Salamah. Akan tetapi sangat disayangkan, kepergian istrinya tertahan selama 1 tahun, atau tepatnya dihalangi sehingga tidak bisa ikut bersama Abu Salamah. Bahkan Ummu Salamah juga dilarang bertemu dengan anaknya. 1 tahun kemudian barulah ia dapat keluar atau berhijrah bersama anaknya ke Madinah dengan diantar oleh Utsman bin Abi Talha. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Salamah berhijrah sebelum baiat Aqabah yang terakhir. Setelah peristiwa itu, kaum muslimin secara berturut-turut keluar berhijrah, rombongan demi rombongan. Kaum muslimin yang masih tinggal di kota Mekah hanya Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali. Mereka berdua tetap tinggal di Mekah atas perintah Rasulullah, tentunya bersama dengan kaum muslimin yang masih ditawan kaum musyrikin. Abu Bakar ternyata sudah menyiapkan bekal baginya dan bagi Rasulullah, sambil menunggu izin atau wahyu dari Allah kepada Rasulnya untuk keluar berhijrah. Pada suatu malam, kaum musyrikin berencana membunuh Rasulullah. Beberapa orang pun menunggu di depan pintu rumah beliau. Rencananya, begitu Nabi keluar, mereka akan langsung membunuhnya. Namun, ketika beliau keluar, tidak seorang pun di antara mereka yang melihatnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis
bahwasanya beliau menaburkan tanah di atas kepala mereka dan kemudian meloloskan diri ke rumah Abu Bakar. Pada malam harinya, mereka berdua keluar dari pintu kecil yang ada di rumah tersebut. Rasulullah dan Abu Bakar sebelumnya sudah menyewa Abdullah bin Uraikith. Ia adalah penunjuk jalan yang terampil, yang mengetahui betul tentang jalan-jalan menuju kota Madinah. Keduanya mempercayai laki-laki ini, meskipun ia masih menganut agama kaumnya. Mereka mempercayakan tunggangan mereka kepadanya dan membuat kesepakatan untuk bertemu dengannya lagi 3 hari kemudian di Gua Tur. Tatkala mereka berdua tiba di gua tersebut, Allah mengaburkan jejak keduanya dari orang-orang Quraisy sehingga mereka tidak tahu kemana keduanya pergi. Amir bin Fuhairah adalah orang yang ditugaskan untuk mengirimkan kambing milik Abu Bakar kepada mereka. Sementara itu, Asma binti Abu Bakar membawakan perbekalan keduanya ke gua itu. Abdullah bin Abu Bakar pun sengaja menyelidiki berita atau situasi di Mekah untuk disampaikan kepada mereka sehingga keduanya bisa berhati-hati. Kaum musyrikin datang untuk mencari Rasulullah dan Abu Bakar ke Gua Tur serta beberapa tempat yang ada di dekatnya, hingga mereka melewati pintu gua tempat keduanya bersembunyi. Bahkan telapak kaki mereka sudah berada persis di hadapan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar. Namun Allah menghalangi pandangan mata kaum musyrikin sehingga tidak melihat pintu gua tersebut. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa laba-laba menutup mulut gua dengan sarangnya, sedangkan sepasang burung merpati membuat sarang di depan gua tersebut. Yang demikian itu merupakan takwil atau tafsir dari firman Allah yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya atau Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir atau musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Pada waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Hal itu terjadi karena besarnya hasrat atau semangat Abu Bakar dalam menjaga Rasulullah, sampai-sampai ia menangis saat kaum musyrikin lewat di dekat mereka. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, apabila salah seorang dari mereka melihat ke telapak kakinya atau menunduk, pastilah ia akan melihat kita." Rasulullah bersabda, "Hai Abu Bakar, apakah persangkaanmu tentang kita berdua, sedangkan Allah adalah yang ketiga di antara kita?" 3 hari kemudian, datanglah Ibnu Uraikith membawa tunggangan mereka berdua. Mereka pun segera mengendarinya. Abu Bakar membonceng Amir bin Fuhairah, sedangkan Ad-Dili berjalan di depan mereka dengan mengendarai tunggangannya sendiri. Kaum Quraisy mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat menangkap salah satu dari keduanya, Muhammad atau Abu Bakar, maka ia akan mendapat hadiah 100 ekor unta. Ketika Nabi dan sahabatnya melewati perkampungan Mudlij, Suraka bin Malik bin Yushum, kepala kampung tersebut melihat mereka. Ia pun segera menunggangi kudanya dan mengejar mereka. Ketika sudah dekat dengan mereka, ia mendengar tilawah Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Bakar terus menoleh ke belakang karena khawatir orang itu akan membahayakan jiwa beliau. Sementara itu, Nabi sendiri tidak pernah menoleh. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, Suraka bin Malik berusaha menyusul kita." Rasulullah lalu mendoakan celaka atas Suraka hingga kedua kaki depan kudanya terperosok ke dalam tanah. Suraka berkata, "Aku tahu bahwa celaka yang menimpaku ini disebabkan oleh doa kalian. Berdoalah kepada Allah untuk keselamatanku. Aku berjanji akan melindungi kalian dari kejaran orang banyak." Maka Nabi kembali berdoa sehingga Surakah pun terbebas. Ia lantas meminta Rasulullah agar menulis sepucuk surat untuknya. Abu Bakar pun menuliskan surat itu di atas selembar kulit. Sesudah itu, Surakah pulang ke kampungnya dan berkata kepada masyarakat di situ,
"Sudahlah, kalian tidak usah mengajarnya lagi." Beberapa waktu kemudian, Suraka datang menemui Nabi sebagai seorang muslim pada tahun Haji Wada. Ia menyerahkan surat yang ditulis Rasulullah kepadanya dahulu. Rasulullah pun memenuhi apa yang telah beliau janjikan kepadanya, di samping karena ia memang berhak menerimanya. Dalam perjalanannya itu, Rasulullah SAW sempat melewati atau kemah milik Ummu Ma'bad. Beliau tidur siang di situ. Ummu Ma'bad sempat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kambing miliknya, yang terus-menerus mengeluarkan susu yang banyak sekali sampai musim kemarau panjang, sehingga membuat takjub orang-orang. Wallahu a'lam. Demikianlah sepenggal kisah kelanjutan tentang keadaan Rasulullah SAW. Nantikan kisah selanjutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.